杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Sehari kemudian setelah menyerap sisa jiwa dari seekor binatang iblis tingkat ke-11, tubuh Yangke tiba-tiba sedikit bergoyang. Ia tak kuasa mengerutkan kening karena pada saat itu ia merasakan sedikit ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan yang tak terlukiskan namun sangat jelas yang membuatnya merasa gelisah di sekujur tubuhnya. Apakah ini batasnya? Yangke tidak panik. Setelah berpikir sejenak, ia mengerti alasannya. Ghost Witting sebelumnya mengatakan bahwa menyerap sisa esensi jiwa dari makhluk yang mati di sini, sambil dengan cepat memperkuat jiwa sendiri, bukanlah tanpa resiko. Ketika sejumlah tertentu diserap, titik jenuh akan muncul. Setelah ini terjadi, tidak mungkin untuk menyerap esensi jiwa lagi. Jika tidak, beberapa kekurangan mungkin muncul. Situasi Yangke saat ini tidak dilakukan lagi merupakan tanda telah mencapai titik jenuh tersebut. Jika dipikir-pikir itu masuk akal. Hanya dalam 3 hari ia telah menggerakkan serangga iblis pemakan jiwa untuk membunuh lebih dari 100 binatang iblis dan menyerap esensi jiwa ilahi mereka. Termasuk banyak yang berada di peringkat ke-11. Kuantitas dan kecepatannya sungguh menakjubkan. Yangke memperkirakan bahwa Xia Zheng dan yang lainnya bahkan tidak bisa mencapai 1/5 dari levelnya, karena dia tidak perlu memulihkan diri atau beristirahat sepanjang jalan. Dia hanya mengaktifkan serangga iblis pemakan jiwa untuk menyelimuti mangsa setiap kali dia melihatnya. Xia Zheng dan yang lainnya di sisi lain perlu memulihkan diri setelah setiap pertempuran, yang secara alami mengakibatkan efisiensi yang jauh lebih rendah. Sayang sekali, gumamnya pada diri sendiri dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Rencana awalnya adalah mempertahankan momentum ini dan mendorong kekuatan jiwa ilahnya hingga ke alam kaisar. Setelah kekuatan jiwa ilahinya mencapai alam kaisar, kultivasinya di masa depan akan jauh lebih lancar. Namun, sekarang dia telah mencapai batasnya, tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Dia hanya bisa menunggu dengan sabar agar jiwa ilahinya sepenuhnya mencerna esensi jiwa ilahi yang telah dia serap selama beberapa hari terakhir. Dia tidak melambat. Sebaliknya, dia terus maju dengan kecepatan aslinya. Meskipun Yangke tidak lagi dapat menyerap lebih banyak esensi jiwa ilahi, serangga iblis pemakan jiwa dapat melakukannya, jadi tidak ada gunanya membuang waktunya. Semakin jauh ia masuk, semakin tinggi rata-rata level makhluk iblis yang ia temui. Ketika pertama kali berpisah dari Xia Zheng dan yang lainnya, ia dapat menemukan beberapa makhluk iblis tingkat 8 atau 7, atau bahkan yang lebih rendah. Tetapi ia tentu saja tidak tertarik pada mereka dan mengabaikannya. Namun seiring waktu berlalu, makhluk iblis yang telah lemah ini menghilang, digantikan oleh makhluk tingkat yang lebih tinggi. Dan sekarang, Yangke tidak lagi melihat makhluk iblis tingkat 9 atau lebih rendah. Semua makhluk iblis setidaknya tingkat 10. Ia memperkirakan bahwa jika ia masuk lebih jauh lagi, ia tidak akan melihat lagi makhluk iblis tingkat 10. Pada suatu saat, tepat ketika ia sedang mencari mangsa, angin busuk tiba-tiba menerpa hutan dan pepohonan bergoyang. Tekanan yang tidak bisa dengan cepat mendekat dari jauh dan suara aneh terdengar di telinga Yangke. Ia tidak bisa tidak menjadi serius. Ia memfokuskan pandangannya ke arah itu karena suara benturan sesuatu tampaknya menghantam pepohonan di hutan dengan keras, menyebabkan mereka bergoyang dan daun-daun berguguran. Sesaat kemudian seberkas cahaya ungu tiba-tiba melesat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Ekspresi Yangke berubah terkejut
karena ia menemukan bahwa cahaya ungu yang melesat ke arahnya sebenarnya adalah seekor binatang iblis kecil mirip kucing, seukuran rubah. Meskipun kekuatan binatang iblis tidak dapat dinilai dari ukurannya, ketika Yangke memindainya dengan indera ilahnya, ia dengan jelas mengetahui level rubah ungu itu. Peringkat ke-9. Ia sudah lama tidak bertemu binatang iblis peringkat ke-9 di daerah ini, karena level itu tidak lagi cocok untuk hidup di wilayah ini. Oleh karena itu, ketika rubah ungu ini muncul di depannya, Yangke sedikit terkejut. Bertanya-tanya bagaimana binatang yang lemah seperti itu dapat bertahan hidup dengan aman di daerah ini. Namun kecepatannya memang sangat cepat. Suyen melihatnya dan memeriksanya, levelnya hanya dalam sekejap. Sebelum Yangke sempat bergerak, makhluk itu sudah melesat di belakangnya dengan cepat. Saat keduanya berpapasan, Yangke dengan jelas melihat kegelatan kejutan di mata rubah ungu itu. Saat menatapnya, seolah-olah telah menemukan sesuatu yang baru dan menarik. Ini jelas merupakan tanda bahwa ia telah mengembangkan kecerdasan, kemampuan yang belum pernah dimiliki oleh binatang buas iblis yang pernah ditemui Yangke sebelumnya. Binatang buas iblis itu hanya mengikuti naluri membunuh mereka sendiri. Jika mereka bertemu Yangke, mereka akan menyerangnya bahkan jika dia tidak bergerak. Tetapi rubah ungu ini jelas berbeda. Namun Yangke tidak punya waktu untuk memikirkan masalahnya. Dia tetap menatap ke depan dengan serius, karena di belakang Zili, makhluk yang benar-benar kejam muncul tiba-tiba suara keras selain. Terdengar saat pohon-pohon berguncang dan tumbang. Kemudian sebuah kepala pipih seukuran kunci keras tiba-tiba muncul dari depan. Kepalanya ditutupi sisik dan garis-garis merah tua, membuatnya tampak sangat ganas. Kedua matanya seukuran otak manusia memiliki pupil zamrud yang miring vertikal, membuat merinding. Dari mulutnya yang menganga, lidah merah menjulur mendesis pelan. Ini jelas seekor ular piton raksasa. Entah mengapa, ia telah mengejar Zili sampai ke Yangke. Begitu Yangke muncul, ular piton itu menatapnya dengan kedua pupil vertikalnya. Kemudian tubuhnya setebal pelukan seseorang. Perlahan menampakkan dirinya, kepalanya terangkat tinggi, melingkar di udara. Lidahnya masih menjulur keluar masuk mulutnya, menatap Yangke dengan niat jahat. Mengalihkan kesalahan ke timur. Anda bersikap tenang. Yangke menoleh melirik tajam ke macan tutul ungu yang bersembunyi di balik pohon. Kepalanya yang kecil mengintip keluar. Macan tutul itu mundur seketika melihatnya, menatapnya, tetapi dengan cepat mengintip kembali seorang ingin melihat apakah Yangke dapat mengusir ular piton raksasa itu. Saya akan berurusan dengan Anda setelah saya berurusan dengannya. Yangke mencibir berbalik menghadapi ular piton raksasa itu. Mangsanya tepat di depannya. Dia tidak punya alasan untuk menyerah. Jadi dia siap untuk bergerak. Tampaknya menyadari bahwa Yangke bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Ular piton raksasa itu tidak langsung menyerang setelah muncul, tetapi malah menatap Yangke dari posisinya yang tinggi. Matanya berkilat dengan cahaya yang sangat berbahaya. Indra ilahi Yangke menyapu makhluk itu. Ekspresinya menjadi semakin serius. Dia menyadari bahwa ular piton raksasa ini memang binatang iblis sekuat yang pernah dia temui. Kekuatan spiritualnya praktis setara dengan miliknya. Dengan kata lain, makhluk ini juga telah mencapai puncak alam sumber Do. Jika diberi lebih banyak waktu, ia pasti akan maju ke alam kaisar. Di dunia ini, jiwa spiritual yang kuat adalah satu-satunya jalan menuju kemajuan, karena tidak ada tubuh fisik. Selama kekuatan spiritual seorang memenuhi persyaratan, seseorang dapat dengan mudah maju ke tingkat berikutnya. Ular piton raksasa di hadapannya ini tidak diragukan lagi, sudah berada di alam kaisar.
Setelah kebuntuan singkat, ular piton raksasa itu kehilangan kesabaran. Namun membunuhnya mendorong tindakannya. Kilatan cahaya hijau muncul di hadapannya, dan kekuatan tak terlihat melonjak ke arah Yangke. Dalam sekejap cahaya baru menyembur keluar dari tubuh Yangke. Dan perisai cahaya mendalam matahari ungu muncul. Riak menyebar di permukaan penghalang cahaya transparan dan bahkan penyok di dalam oleh kekuatan tak terlihat. Dampak jiwa ini adalah teknik jiwa yang dikuasai oleh setiap binatang iblis dan bahkan setiap makhluk hidup di tempat ini. Ini adalah metode untuk melancarkan serangan pada musuh yang didorong oleh kekuatan jiwa mereka sendiri. Sederhana, langsung, namun sangat kuat. Terutama ketika ada perbedaan kekuatan yang signifikan. Serangan ini seringkali dapat menentukan hasilnya. Yangke telah bertemu ratusan binatang iblis sepanjang perjalanannya dan hampir setiap kali mangsanya menggunakan teknik ini terhadapnya. Jadi dia sudah mahir menghadapinya. Perisai cahaya mendalam matahari ungu bagaimanapun adalah harta jiwa tingkat sumber Do. Meskipun Yangke belum sepenuhnya menyempurnakannya dan tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya, itu tetap memberikan perlindungan yang cukup besar. Tidak ada binatang iblis yang pernah menembus pertahanannya. Namun serangan penembus jiwa ular piton raksasa itu menyebabkan perisai cahaya mendalam matahari ungu berkedip-kedip liar. Hampir hancur, dan Yangke sendiri terhuyung mundur beberapa langkah. Ekspresinya sedikit gelap. Seperti yang diharapkan dari binatang iblis tingkat 11 puncak. Serangan Yoji luar biasa sejak awal. Terlebih lagi, sambil melepaskan serangan penembus jiwanya, ia juga mengayunkan tubuh dan ekornya. Seperti cambuk baja menyapu secara horizontal ke arah Yangke, menciptakan hembusan angin. Pohon-pohon di jalurnya langsung patah saat terkena, menunjukkan kekuatan yang sangat besar. Melihat ini, ekspresi Yangke menjadi serius. Dia tentu saja tidak berani menerima pukulan itu secara langsung. Sosoknya menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Suara gemerisik bergema saat pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya patah, tetapi serangan ular piton raksasa itu sama sekali tidak berpengaruh. Tidak hanya itu, ia juga kehilangan jejak Yangke. Naluri bertarungnya membuatnya gelisah. Frekuensi menjulurkan lidah bercabangnya meningkat secara nyata. Mungkin merasakan sesuatu, ia tiba-tiba mendongak menatap langit. Begitu muncul, Yangke mendarat di atas kepala ular piton raksasa itu. Amarahnya membara. Dia meraung. Dasar binatang buas, terima ini. Dengan itu, dia melepaskan serangan dampak jiwa, memadatkan indera ilahnya menjadi pedang tak terlihat, menebas ke arah mata ular piton. Tiba-tiba dua suara seperti logam yang berbenturan terdengar dengan percikan api keluar dari kelopak mata ular piton. Tepat ketika serangan Yangke mencapai sasarannya, ular piton itu menutup matanya, membuat serangannya tidak efektif. Namun sesaat kemudian suara mendengung terdengar. Pada saat ular piton itu menutup matanya, Yangke melepaskan serangga iblis pemakan jiwa. Awan hitam muncul berputar-putar dengan energi iblis yang luar biasa. Serangga iblis itu melonjak, membawa kekuatan yang tak tertandingi. Ketika awan serangga iblis pemakan jiwa muncul, ekspresi panik seperti manusia tiba-tiba muncul di mata ular piton. Seolah-olah ia sangat waspada terhadap serangga iblis tersebut. Di belakang Yangke, rubah ungu yang diam-diam mengamati pertempuran dari balik pohon sekarang gemetar ketakutan. Kelopak matanya terpejam dan ia roboh ke tanah, benar-benar tak sadarkan diri. Dilihat dari ini, serangga iblis pemakan jiwa tampaknya telah menanamkan rasa takut yang besar pada kedua binatang iblis ini. Hal ini dapat dimengerti karena serangga pemakan jiwa adalah musuh bebuyutan semua kekuatan jiwa ilahi. Selain takut akan energi aneh api kesaran ilahi, hanya sedikit yang dapat membunuh mereka. Meskipun serangga pemakan jiwa milik Yangke awalnya memiliki beberapa kelemahan, kelemahan tersebut telah lama hilang seiring pertumbuhan mereka.
Untuk membunuh serangga pemakan jiwa ini, seseorang harus memiliki api kesabaran ilahi untuk menahan mereka, seperti Yangke. Selain itu, tidak ada cara lain. Terlebih lagi, Yangke tidak tahu apakah api kesabaran ilahi masih berpengaruh pada mereka sekarang. Alasan dia masih dapat memerintahkan serangga pemakan jiwa ini untuk melayaninya sebagian besar berkat teratai penghangat. Bagaimana mungkin ular piton raksasa dan rubah ungu tidak takut pada makhluk aneh seperti itu? Ketika awan hitam turun, ular piton raksasa dalam kepanikannya membuka mulutnya lebar-lebar dan menyemburkan awan kabut hijau zamrud yang kemudian menutup awan serangga. Seketika bau busuk menyebar di sekitarnya. Racun kesadaran ilahi, seru Yangke dengan heran. Ular piton raksasa ini entah karena pertemuan yang berkebetulan atau sifat bawaannya, memiliki racun yang kuat dalam energi spiritualnya. Jelas sekali ia bermaksud menggunakan kekuatan spiritual unik ini untuk melawan cacing iblis pemakan jiwa. Terlebih lagi, ia tidak berniat berlama-lama. Setelah memuntahkan awan racun itu, ia mengabaikan Yangke dan rubah ungu, berbalik dan melarikan diri. Namun ia jelas telah meremehkan sifat berbahaya dari serangga iblis pemakan jiwa. Awan serangga hitam pekat dan awan racun hijau zamrud bersentuhan dan bertabrakan. Terlihat jelas bahwa hijau zamrud menghilang dengan cepat dalam 3 tarikan nafas. Hanya awan serangga hitam pekat yang tersisa. Tampaknya seluruh awan racun telah ditelan oleh serangga iblis pemakan jiwa. Awan racun yang juga terbentuk dari energi spiritual tentu saja merupakan santapan lezat bagi serangga pemakan jiwa. Setelah menyerap awan racun, awan serangga pemakan jiwa tidak berlama-lama langsung menutupi ular piton raksasa itu, sepenuhnya menyelimuti kepalanya dalam sekejap mata. Dengan mata tertutup, ular piton raksasa itu benar-benar buta. Tubuhnya yang besar mulai menggeliat dan meronta-ronta, bertingkah aneh seperti lalat tanpa kepala. Yangke mengamati dengan tenang sejenak, lalu merutan kening. Dia menyadari bahwa serangga pemakan jiwa yang biasanya tak terkalahkan tampaknya tidak memiliki cara efektif untuk menghadapi ular piton raksasa ini. Sisi ular piton itu sangat padat dan bahkan serangga pemakan jiwa yang kecil pun tidak dapat menembus pertahanannya untuk melahap tubuhnya. Dengan kecepatan ini, serangga pemakan jiwa mungkin tidak akan mampu mengalahkan ular piton itu, kecuali mereka berhasil menembus pertahanannya. Dengan sedikit berpikir, mata Yangke kembali berbinar, dan dia segera memberi perintah kepada serangga pemakan jiwa. Mengendalikan serangga pemakan jiwa tidak semudah mengendalikan golem batu kecil, karena yang pertama tidak memiliki kecerdasan, sementara kecil meskipun tidak terlalu cerdas, dapat memahami arti perintah Yangke. Membandingkan keduanya, mengendalikan yang pertama jelas membutuhkan lebih banyak usaha. Untungnya, kawanan serangga itu relatif patuh. Yangke dengan mudah mengarahkan serangga-serangga itu ke dalam tubuh ular piton raksasa melalui mulut dan hidungnya. Setelah beberapa lusin tarikan nafas, gerombolan serangga gelap itu menghilang. Hanya misalkan suara dengung yang berasal dari perut ular piton. Ular piton itu tampak sedang menahan kesiksaan yang tidak manusiawi dan rasa sakit yang tak tertahankan. Menggeliat dan meronta-ronta di tanah, merobohkan banyak pohon. Tetapi ia tidak dapat menetralisir serangan ini dari dalam dan hanya bisa menunggu kematiannya. Selama perjuangannya, ular piton itu tampak tidak mau menerima nasibnya. Serangannya yang tampaknya tanpa pandang bulu, tanpa tujuan, menghujani sekitarnya. Yangke menyaksikan dengan ngeri, tidak berani mendekat terlalu dekat. Seiring waktu berlalu, cahaya di tubuh ular piton itu berkedip-kedip. Kecerahannya berubah-ubah, sementara perjuangan dan ronta-rontanya secara bertahap melemah. Akhirnya, pada suatu saat, ular piton itu mengangkat kepalanya tegak lurus, lalu roboh lemas. Cahayanya tiba-tiba redup. Yangke berdiri dengan tenang, menunggu. Sesaat kemudian, sebuah lubang tiba-tiba muncul di tubuh ular piton raksasa itu, dan serangga iblis pemakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya berkerumun keluar. Terbang kembali ke arah Yangke dan kembali ke lengan bajunya. Yangke kemudian mendekat,
berjongkok untuk memeriksa sisa kulit ular piton. Lapisan kulit ini setipis sayap jangkrik, ditutupi sisi yang tidak diketahui asalnya. Kulit ini sangat kuat dan bahkan serangga pemakan jiwa pun tidak tertarik padanya. Jadi setelah mengkonsumsi semua esensi ular piton, serangga pemakan jiwa itu terbang keluar. Jika saya bisa mengambil ini, mungkin saya bisa memurnikan beberapa harta pertahanan jiwa yang mengesankan. Pikirnya, mengulurkan tangan. Yangka mengetuk kulit ular piton itu, tetapi yang mengejutkannya, kulit itu hancur saat disentuh. Seolah-olah kayu tua yang lapuk telah hancur berkeping-keping. Jadi hasil ini membuatnya takjub. Yangke diam-diam menduga bahwa kemampuan pertahanan ular piton raksasa yang sebelumnya menakjubkan itu disebabkan oleh energi unik di dalamnya. Karena kulit ular piton itu tidak berguna. Yangke tentu saja tidak repot-repot mengambilnya. Lagi pula dia tidak tahu bagaimana membawa apapun dari dunia ini keluar. Kecuali itu adalah barang khusus yang dapat diserap ke dalam jiwanya. Seperti harta pemurnian jiwa. Tetapi apakah harta pemurnian jiwa benar-benar ada di dunia ini adalah masalah lain. Karena segala sesuatu di sini terdiri dari energi unik yang mirip dengan kekuatan jiwa. Bahkan gunung, tanah, dan pohon yang kekurangan mineral berharga yang dibutuhkan untuk memurnikan harta. Dia berbalik ke tempat rubah ungu itu semula berada. Dengan sangat terkejut, rubah ungu itu yang seharusnya pingsan telah menghilang tanpa jejak. Yangka benar-benar terkejut. Tampaknya kelangsungan hidup rubah ungu di daerah ini sebagai binatang iblis tingkat 9 bukanlah sekadar kebetulan. Namun, begitu Yangka memindai area tersebut dengan indera ilahinya, dia segera menemukan posisi rubah ungu saat ini. Di atas pohon besar, rubah ungu itu mengintai dengan diam-diam. Matanya yang kecil berkilauan dengan kecerdasan yang tak dapat dijelaskan saat ia dengan waspada mengamati area di bawahnya. Tepat ketika ia sedang mengamati dengan seksama, Yangka tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Hampir secara naluriah, bulu rubah ungu itu berdiri tegak. Saya kira Anda bisa bersembunyi dan saya tidak akan menemukan Anda. Tawa dingin Yangke terdengar dari belakangnya. Sebelum rubah ungu itu sempat bereaksi, ia mengulurkan tangan dan mencengkram lehernya, mengangkatnya mendekati ke wajahnya. Rubah ungu itu langsung gemetar, matanya dipenuhi rasa takut dan gentar saat ia dengan malu-malu menatap Yangke. Sepertinya Anda tidak memiliki kemampuan lain selain kecepatan dan sedikit kecerdasan, kata Yangke sambil berpikir, mengamatinya. Jika ia memiliki kemampuan lain, seharusnya ia sudah menggunakannya, tetapi ia tidak bereaksi sama sekali saat dipegang seperti ini. Jelas menunjukkan ketidakberdayaannya. Tepat saat Yangke berbicara, rubah ungu itu sepertinya menyadari sesuatu dan dengan cepat mengulurkan cakarnya, meraih ke arah perutnya. Tatapan Yangke kemudian beralih ke bawah dan ia langsung melihat pemandangan yang mengejutkannya. Ia menemukan bahwa rubah ungu itu memiliki struktur seperti kantung di perutnya yang tampaknya merupakan ciri bawaan. Hal ini sangat mengejutkannya. Saat itu juga rubah ungu itu mengeluarkan sesuatu dari kantong tersebut. Itu adalah benda seperti buah, menyerupai anggur. Warnanya ungu tua dan mengeluarkan aroma yang aneh. Setelah menghirupnya, Yangka merasa segar. Dan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh penyerapan terlalu banyak esensi jiwa ilahi mulai mereda. Matanya berbinar, pandangannya tertuju pada buah ungu itu. Setelah mengeluarkan buah itu, rubah ungu itu mengulurkannya dengan cakarnya dan langsung memberikannya kepada Yangke. Menatapnya dengan iba dengan mata yang seolah berkata, "Yang mulia, terimalah buah ini dan ampuni nyawa saya." Tindakan ini membuat Yangke merasa bahwa makhluk itu sangat cerdas. Jelas sekali ia berusaha menenangkan hatinya dengan buah itu agar ia tidak menyakitinya. Yangke tiba-tiba merasa tertarik, melirik ke rubah ungu itu sambil tersenyum dan tidak mempersulitnya lagi, tetapi malah meletakkannya. Mendarat di puncak pohon, rubah ungu itu menghela nafas lega,
tetapi masih memegang buah spiritual itu, berdiri tegak dan mempersembahkannya kepada Yangke. Kalau begitu, saya akan menerimanya tanpa basa-basi. Yangke terbatuk ringan mengambil buah itu dari tangannya. Sejujurnya, dia juga sangat penasaran dengan buah spiritual ini. Meskipun Ghost Witting sebelumnya menyebutkan bahwa ada banyak produk aneh di dunia ini. Banyak di antaranya memiliki efek dan kegunaan yang ajaib. Yangke tidak pernah membayangkan bahwa buah spiritual dapat tumbuh di sini. Dan buah spiritual ini sekilas jelas merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi jiwa. Karena dia tidak bisa mengeluarkannya, Yangke secara alami menyerah pada ide itu. Mengambil buah spiritual itu, memeriksanya sebentar. Lalu langsung masukkannya ke dalam mulutnya. Setelah beberapa bunyi mengecap, Yangke menelannya dan ekspresinya langsung cerah. Karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa buah spiritual itu begitu berada dalam perutnya, berubah menjadi energi magis. Tidak hanya memperkuat dirinya sendiri, tetapi juga sangat mengurangi ketidaknyamanannya. Yangke memperkirakan bahwa jika dia memiliki 3 atau 4 buah spiritual lagi, dia dapat sepenuhnya menghilangkan ketidaknyamanannya. Apakah masih ada lagi yang seperti ini? Yangke menatap rubah ungu itu, memberi isyarat dan berkomunikasi dengannya. Tanpa diduga, rubah ungu itu langsung mengerti, mengelurkan cakar kecilnya untuk menunjuk ke tempat ular piton raksasa itu. Lalu ke kedalaman gunung iblis surgawi sambil mencicit. Yangke mengerutkan kening dan berpikir sejenak lalu berkata, "Maksud kamu, ular piton raksasa ini menjaga buah spiritual dan karena Anda mencuri 1, ia mengejar Anda ke sini dan ada lebih banyak buah spiritual di habitatnya." Rubah ungu itu mengangguk dengan semangat. "Lalu tunggu apa lagi? Pimpin jalan." Yangke melambaikan tangannya, ekspresinya bersemangat saat ia berteriak. Ketidaknyamanan di jiwanya tidak hanya mencegah, menyerap esensi jiwa, tetapi juga mempengaruhi kondisi keseluruhannya. Jika dia bisa segera menyaksikannya, itu pasti akan menjadi hal yang baik. Karena itu, Yangke tidak sabar untuk menemukan lebih banyak buah spiritual itu. Di hutan Gunung Tianyou, seorang pria dan seekor binatang buas dengan cepat melintasi lanskap. Rubah ungu memimpin jalan dengan Yangke di belakangnya. Setelah pertemuan singkat dan memastikan bahwa Yangke tidak menyimpan dendam, rubah ungu tampaknya tidak lagi takut padanya, tidak menunjukkan niat untuk melarikan diri. Sambil memimpin jalan, ia sesekali berhenti untuk menunggu Yangke, hanya melanjutkan perjalanannya ketika ia mendekat. Tindakan rubah ungu tidak dapat disangkal memiliki tujuan. Di sepanjang jalan ia tidak bertemu dengan binatang buas iblis lainnya. Metode menghindarinya tetap menjadi misteri. 1 jam kemudian pria dan binatang buas itu tiba di sebuah lembah. Lembah itu dikelilingi oleh pegunungan dan tanpa mengenal medan sulit untuk menemukannya. Rubah ungu berhenti tidak jauh dari pintu masuk lembah, menghentikan langkahnya. Sebaliknya ia menunggu Yangke mendekat, lalu memberi isyarat dengan cakar kecilnya ke arah lembah. Sebelum mencengkram lehernya sendiri dengan kedua cakar, berpura-pura kesulitan bernafas dan memutar matanya ke belakang. Akhirnya roboh kaku ke tanah. Yangke mengerutkan kening berkata, "Maksud kamu ada bahaya di lembah ini?" Zili berbalik, berdiri lagi dan mengangguk pada Yangke. "Coba saya lihat," kata Yangke mengintip ke dalam lembah. Sekilas pandangan sudah cukup untuk memahami bahaya yang dimaksud Zili. Lembah itu dipenuhi awan beracun hijau jamrut yang tebal. Warna dan bentuk awan itu identik dengan yang dimuntahkan dari mulut ular piton raksasa. Kecuali bahwa awan itu menutupi area yang luas, mengaburkan segala sesuatu di dalamnya dan membuatnya tidak mungkin untuk melihat apapun. "Saya cukup penasaran." Yangke tersenyum dan melirik Zili. "Bagaimana tepatnya Anda berhasil mencuri buah spiritual dari sini tadi?"
Jika lembah itu selalu tertutup awan beracun, Zili dengan ketakutan tingkat ke-9-nya tidak akan mungkin bisa masuk, apalagi mencuri buah spiritual. Pada kenyataannya, rubah ungulah yang mencuri buah spiritual, yang memprovokasi ular piton raksasa untuk tanpa henti mengejarnya. Sambil ke Yangke menghadapi pertahanan Yangke, rubah ungu berkedip. Matanya dengan tatapan kosong, ia tidak bisa mengerti lagi. Berpura-pura bodoh, Yangke mendengus dingin. Tidak repot-repot menyelidiki lebih dalam. Sebaliknya, ia melambaikan lengan bajunya dan dengan suara mendengung awan serangga pemakan jiwa terbang ke lembah. Melihat ini, rubah ungu segera menunggu dengan penuh harap. Ia jelas telah menyaksikan awan serangga pemakan jiwa melahap awan beracun sebelumnya. Dan tentu saja tahu bahwa awan beracun di lembah ini tidak akan terkecuali. Begitu awan beracun itu hilang, buah spiritual di dalamnya akan mudah berada dalam genggamannya. Dan memang kemanapun awan serangga gelap itu melewat, awan beracun yang pekat menghilang dengan kecepatan yang terlihat. Semua racun spiritual dilahap oleh serangga pemakan jiwa, mengubahnya menjadi sumber daya yang kuat miliknya sendiri. Dalam waktu kurang dari setengah jam, awan beracun di lembah itu benar-benar tersapu dan menghilang. Setelah melahap sejumlah besar awan beracun, serangga iblis pemakan jiwa tampaknya juga mendapat manfaat yang cukup besar. Mendengung saat mereka terbang kembali dan kembali ke lengan baju Yangke. Ayo pergi. Yangke memanggil Zili. Dia melangkah memasuki lembah seolah-olah sedang berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya sendiri. Zili juga mengadopsi monster yang angkuh dan arogan. Melangkah dengan kaki kecilnya, sangat sombong. Ini pasti pohon buah spiritual itu. Yangke langsung menuju tengah lembah. Dia melihat pohon buah setinggi setengah tinggi badan seseorang. Batangnya berwarna hijau cerah. Yangke telah memperhatikan pohon buah ini ketika dia mengamati di pintu masuk lembah. Tetapi pada saat itu awan serangga belum terbebas dari awan beracun. Jadi dia tidak berani masuk dengan gegabah. Pohon buah itu memancarkan spiritualitas yang unik dan ada jejak aktivitas makhluk besar di sekitarnya. Tampaknya ditinggalkan oleh ular piton raksasa yang mati. Tatapan Yangke menyapu pohon buah itu dan matanya langsung berbinar. Dia menemukan bahwa pohon itu menghasilkan 5 buah spiritual seperti itu, persis sama dengan yang diberikan Zili kepadanya sebelumnya. Sebagai seorang alkemis tingkat doyan yang telah menerima semua warisan pengetahuan Gong Sun Mo, Yangke bahkan dapat mengenali hal-hal seperti teratai Taimyo. Tetapi dia benar-benar tidak tahu apa nama buah spiritual ini. Dia hanya bisa mengatakan bahwa buah spiritual ini adalah produk unik dari dunia cermin perjalanan ilahi yang belum pernah terlihat di dunia luar. Namun efeknya sangat kuat, terutama cocok untuk seniman bela diri seperti Yangke yang datang dari luar untuk berlatih. Tanpa ragu dia mengulurkan tangan dan memetik satu dari pohon, memasukkannya ke dalam mulutnya, mengecapnya beberapa kali dan menelannya. Setika bukan hanya rasa tidak nyamannya berkurang secara signifikan, tetapi kekuatan jiwa ilahinya juga tampaknya sedikit meningkat. Lumayan, kata Yangke. Memetik satu lagi dan sangat menikmatinya. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari samping. Yangke melirik ke samping ke arah rakun ungu yang berjongkok di kakinya. Makhluk itu menatapnya dengan mata bulatnya, tampak menyedihkan. Suara gemericik menelan air liur sebelumnya jelas berasal darinya. Meskipun Anda menatap saya dengan begitu tulus, gumam Yangke sampai memasukkan buah ketiga ke mulutnya. Saya tidak punya lagi untuk Anda. Mata rakun ungu itu meredup, kepalanya tertunduk, tampak sangat sedih. Yangke menghela nafas dalam-dalam. Baiklah, ini satu untuk Anda. Dia mengulurkan tangan dan memetik 2 buah terakhir dari pohonnya. Memakan satu untuk dirinya sendiri dan menawarkan yang lain kepada rakun ungu itu.
Rakun itu langsung bersemangat, matanya berbinar. Ia berdiri tegak, mengambil buah itu dengan cakarnya, mengendusnya dengan hati-hati beberapa kali, menunjukkan ekspresi puas. Dan akhirnya dengan puas memasukkannya ke dalam kantong di perutnya, menyembunyikannya sebagai harta karun. Setelah mengkonsumsi 4 buah spiritual ditambah 1 yang diberikan Zili sebelumnya, ketidaknyamanan Yangke lenyap sepenuhnya, digantikan oleh semangat baru dan perasaan terlahir kembali. Dia melirik Zili dan terkekeh. Zili segera mencengkram kantongnya dengan cakarnya, mengawasi Yangke dengan waspada, seolah-olah takut dia akan mengingkari janjinya. Anda anggap saya apa? Yangke balas dengan tegas. Jangan meremehkan saya tidak akan menarik kembali apa yang telah saya berikan. Zili menatapnya seolah mengerti. Anak kecil. Yangke tersenyum lagi padanya. Anda mengenal tempat ini dengan baik. Zili terdiam sejenak lalu mengangguk. Kalau begitu Anda pimpin jalan. Jika kita menemukan sesuatu yang bagus, kita akan bagi keuntungannya 50-50. Seperti sebelumnya, oke? Ekspresi Yangke ramah dan persuasif. Kata-katanya mengandung aura menggoda dan memikat. Dia menepuk kantong di perut bagian bawah rubah ungu itu. Selama Anda bekerja sama dengan saya, hanya masalah waktu sebelum kantong ini penuh. Mata rubah ungu itu berbinar dan ia menjadi bersemangat, mencicit dengan mengangguk-angguk seperti ayam yang mematok nasi. Tanpa menunggu Yangke memberi perintah lebih lanjut, rubah ungu itu berinisiatif memimpin jalan. Yangke mengangkat alisnya dan mengikuti dari dekat. Rubah ungu memang sangat familiar dengan gunung iblis surgawi ini. Ia tahu di mana barang-barang berharga berada, tetapi sebagian besar barang berharga itu dijaga oleh binatang iblis yang kuat. Sama seperti ular piton raksasa itu. Rubah ungu tidak mampu memprovokasinya, jadi ia hanya bisa menghela nafas berdaya. Tetapi dengan Yangke sebagai penjaminnya yang kuat, ia tidak perlu khawatir. Ia hanya perlu memimpin Yangke ke lokasi tersebut, dan kemudian Yangke akan bertindak. Setelah berurusan dengan binatang iblis yang menjaga harta karun itu, hal selanjutnya harus dilakukan tentu saja adalah membagi rampasan. Yangke menepati janjinya dan ia akan memberikan sedikit dari semua yang dia dapatkan kepada rubah ungu. Adapun apakah dibagi 50-50, itu tergantung pada bagaimana interpretasinya. Hanya dalam 2 hari, Yangke memimpin rubah ungu untuk menyapu sarang banyak binatang iblis dalam radius puluhan ribu mil, memperoleh buah spiritual yang tak terhitung jumlahnya dan esensi jiwa binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Panen yang sangat besar. Buah-buahan spiritual yang tumbuh di dalam dunia cermin perjalanan ilahi hampir semuanya bermanfaat bagi kekuatan jiwa ilahi. Namun beberapa di antaranya berbahaya. Yangke secara tidak sengaja memakan salah satunya, mengakibatkan pusing dan pingsan dalam waktu yang lama. Jika bukan karena teratai roh penghangat 7 warna di dalam tubuhnya, buah tunggal itu kemungkinan besar akan membunuhnya. Akibatnya, meskipun Yangke menyerap sejumlah besar esensi jiwa ilahi dan tubuh rohnya mengalami keadaan tidak nyaman itu lagi. Keadaan ini tidak terlalu mempengaruhinya, tetapi mencegahnya menyerap lebih banyak esensi jiwa ilahi. Dibandingkan dengan Yangke, serangga iblis pemakan jiwa telah tumbuh jauh lebih cepat. Bagaimanapun mereka telah melahap sebagian besar kekuatan jiwa ilahi. Dalam waktu kurang dari 10 hari sejak memasuki dunia cermin perjalanan ilahi, kekuatan serangga pemakan jiwa hampir berlipat ganda. Selain itu, Yangke sama-sama merasakan bahwa serangga pemakan jiwanya berubah ke arah yang tidak diketahui. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa serangga pemakan jiwa ini menjadi lebih ganas, kejam dan tidak terkendali, terkadang mengabaikan perintahnya. Dia tidak tahu apakah ini hal baik atau buruk. Kantong kecil di perut rubah ungu itu hampir penuh. Makhluk ini cukup aneh. Meskipun telah memperoleh banyak hal baik, ia tidak pernah memakannya. Tampaknya hanya mengumpulkannya, terus-menerus memasukkan buah spiritual yang diberikan Yangke ke dalam kantongnya.
Akhirnya, ia tidak bisa menampung lebih banyak lagi. Ukurannya memang tidak bisa besar sejak awal. Jadi, seberapa besar kantongnya? Yangka akhirnya memiliki alasan yang sah untuk menyimpan semua rampasan itu untuk dirinya sendiri. Rubah ungu itu tampaknya tidak terlalu peduli. Masih dengan tekun memimpin jalan membimbing Yangke melewati gunung iblis surgawi dengan gaya pengoboman karpet menjadi seorang pekerja sejati. 2 hari kemudian, pada suatu saat di depan pintu masuk gua, Yangke berdiri dengan tenang, dengan rubah ungu bertengger di bahunya. Setelah 2 hari bersama, rubah ungu itu tidak lagi takut pada Yangke, tetapi secara bertahap menjadi akrab dengannya. Pada saat ini, baik manusia maupun binatang itu fokus, mendengarkan dengan sesama suara-suara yang datang dari dalam gua, tampak benar-benar asik. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.